Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mr. Okta Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan langkah-langkah dalam pengisian observasi praktek kinerja dan langkah-langkah pengumpulan dokumen RHK. Langkah yang pertama, Bapak Ibu, silakan untuk membuka PMM dan login dengan akun Belajar ID. Ini disarankan dengan laptop ataupun komputer. Setelah masuk, menu seperti ini akan tampil di laptop ataupun komputer Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik di menu pengelolaan kinerja. Di sini menu awalnya seperti ini Bapak Ibu. Di paling atas ada periodenya 1 Januari sampai 30 Juni. Kemudian di menu yang pertama di atas kiri di sini ada lakukan observasi kelas. Di sini terdapat langkah-langkah observasi. Di bawahnya terdapat menu untuk mengumpulkan dokumen dan di bawahnya juga ada cek dokumen lainnya. Yang paling bawah di sini ada alur pengelolaan kinerja. Kita fokus ke bulan Februari. Di sini ada persiapan observasi kelas. Di sini aktivitasnya adalah Bapak Ibu berkomunikasi, berdiskusi dengan kepala sekolah terkait rencana observasi yang akan dilakukan. Kemudian di bulan Februari ini juga Bapak Ibu bisa mengupload dokumen-dokumen pendukung untuk persiapan observasi kelas. Kemudian di bulan Maret di sini terdapat periode observasi. Di sini observasi itu maksudnya kita mengajar di kelas dan proses mengajar kita akan dinilai oleh kepala sekolah. Kita langsung ke atas nih, di bagian observasi praktek kinerja. Di sini ada cek langkah-langkah. Saya akan membukanya. Menunya seperti ini. Untuk praktek penilaian kinerjanya mungkin kita bisa berbeda Bapak Ibu. Kalau saya di sini fokusnya kepada disiplin positif. Sebelum kita mengisi dokumen, kita cek terlebih dahulu, cek di rubrik observasi. Dan di sini nantinya akan digunakan dalam kita menyusun modul ataupun RPP. Dan fokus penilaian kita itu di bagian ini ya Pak Ibu. Modul kita sesuaikan dengan modul yang berdiferensiasi. Ketiga perilaku ini harus termuat pada modul kita. Pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas. Perilaku yang dianjurkan ini guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas, mengacu pada kesepakatan kelas dan sampai bawah ini. Kemudian yang poin 2, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan ada 3 poin. Kemudian yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan perbaikan perilaku melanggarnya, yang kita kenal dengan segitiga restitusi. Di sini ada 3 perilaku yang dianjurkan. Dan di sini saya sudah mempersiapkan modul saya. Kegiatan pembelajaran ini kita harus sesuaikan dengan 3 perilaku yang diobservasi tadi ya Pak Ibu. Tadi disampaikan di bagian yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas. Di sini membuat sebuah kesepakatan kelas ya. Di sini sudah saya tampilkan. Guru membuat kesepakatan kelas. Di sini termasuk ke KSE, kesadaran diri. Kemudian juga saya tambah fullness dan juga ada pengelompokan dalam pengerjaan LKPD. Saya menggunakan gaya belajar. Kita tutup Bapak Ibu. Kita kembali ke depan. Di sini terdapat bagian pertama, pelaksanaan observasi. Di sini terdapat 5 item yang harus kita lalui. Jika warnanya masih hitam berarti kita belum bisa membukanya.
Jadi kita harus berurutan membukanya. Kita mulai terlebih dahulu dari bagian yang isi dokumen persiapan. Di dokumen persiapan ini terdapat langkah-langkah persiapan observasi dengan atasan, bersiap untuk observasi, dan observasi langsung. Di paling atas tadi ada cek rubrik observasi yang tadi sudah kita buka ya. Ada 3 fokus penilaian ketika observasi yang tadi dikaitkan dengan modul ajar kita ataupun RPP. Kemudian ada target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Di sini saya centang semua. Ini dimaksimalkan untuk memilih 3, tapi bisa 1 ataupun bisa juga 2. Kemudian terdapat apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempersiapkan target perilaku. Ini saya tuliskan seperti ini. Saya berusaha memahami suasana kelas dan perilaku peserta didik di kelas dengan lebih teliti serta menerapkan kesepakatan kelas, penguatan positif sesuai dengan kesepakatan kelas, dan memfasilitasi penerapan dari segitiga restitusi. Terdapat jadwal observasi. Cara mengisinya seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik, sesuaikan dari hari Rabu bulan Maret tahun 2024. Kemudian jenjangnya kita isi SMP, kemudian untuk catatan lain di sini kita tulis waktunya, ditulis seperti ini. Kita ke menu unggah dokumen, bisa unggah dari laptop atau komputer dengan formatnya PDF, maksimalnya 10 MB. Kemudian juga bisa diambil dari bukti karya. Kalau yang di bukti karya ini Bapak Ibu harus menguploadnya terlebih dahulu di bukti karya PMM. Di tahapan ini Bapak Ibu harus berhati-hati, jangan langsung dikumpulkan, karena kalau dikumpulkan tidak bisa untuk mengedit lagi. Kita harus komunikasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Tapi jika Bapak Ibu sudah yakin, langsung saja untuk dikumpulkan dan tahapannya di bulan ini selesai. Tinggal kita menunggu jadwal observasi yang nantinya akan diamati oleh kepala sekolah di kelas. Dan jika kita simpan draft, di sini ada tulisan pilihan Anda akan disimpan dan bisa diajukan nanti. Jika lewat batas waktu, draft ini akan otomatis dikumpulkan. Bagaimana cara untuk mengumpulkan dokumen? Kita dari pengumpulan dokumen yang pengembangan kompetensi atau RHK nggih. Menunya seperti ini. Di sini saya akan mengumpulkan poin 4, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Di sini poinnya 8. Jadi ini mengikuti kegiatan di Kombel. Karena saya sudah mendapatkan bukti sertifikat, saya akan mencoba untuk mengumpulkan. Di sini kita langsung saja klik kumpulkan. Kemudian saya ambil yang dari laptop dengan formatnya adalah PDF, maksimal 10 MB. Kita coba buka dulu apakah sudah betul. Kita harus cermat dan teliti ya Pak Ibu ketika kita mengunggah sebuah dokumen. Sudah benar ya. Lanjut kita klik dan kita open. Nah, di sini sudah muncul seperti ini. Ya Bapak Ibu, ini nanti kalau sertifikatnya sudah dapat lagi, kita unggah seperti cara yang pertama, kemudian kita langsung kumpulkan. Kita kembali ke proses yang observasi tadi dan kita langsung ke kumpulkan ya. Kita cermati lagi, kita cek lagi sebagai pengecekan terakhir sebelum kita lakukan pengumpulan. Sudah dicentang, sudah terisi dengan tanggalnya 20, sudah, jam sudah,
kemudian kita klik kumpulkan. Setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat untuk diubah lagi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, saya coba untuk kumpulkan. Berhasil kumpulkan dokumen, dan di sini adalah tampilan setelah kita mengumpulkan dokumen tadi. Terbuka untuk bagian kedua, menunggu atasan melakukan observasi. Di sini coba kita cek rincian yang sudah terbuka. Bagaimana observasi kelas akan berlangsung? Berikut langkah-langkah observasi yang akan dilakukan atasan. Yang pertama, observasi akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah saya tadi tulis. Kemudian atasan akan mengisi dokumen observasi dan persiapan dengan matang dan semangat. Oh, di sini ada kata-kata penyemangat. Dan perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi ditunjukkan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi ke setelah observasi. Dan di sini ada tulisan semoga observasinya berjalan dengan lancar. Oke, itu tadi Bapak Ibu bagaimana saya membuat langkah-langkah, membuat RPP, kemudian mengunggah dari dokumen RHK, dan saya akhiri untuk video kali ini. Kita berjumpa kembali dengan video berikutnya untuk pengelolaan kinerja guru di bulan Maret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.